Jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai. Tompel, begulat tuh. Enak kali kau ngomong kayak gitu. Kau bilang menenteramkan rakyat, tinggal tunjukkan jasa gitu, biar adem. Enak kali lah jidat kelempeang. Kau tidak segampang itu, tidak semudah itu ya. Harus lewat pengadilan, biar dia muncul plan itu. Kau tuh Tompel mandilah dulu kau. Ku tengok kayak dekil kali, kayak gak pernah kau mandi. Heran aku nih ini pengacara. Kucek gitu loh orangnya. Gimana ya, kayak gak pernah mandi mungkin kau seumur hidup kau Tompel. Kok dekil. Aduh. Iya, dakinya lari ke Sama Tompel. dengan otak kau tuh tak dekil kali ya. Otak kau tuh penuh dengan kotoran, rasaku. Jadi selalu ngomongnya enggak. Kau bahas dulu tuh jasa si Rismon itu. Ternyata banyak netizen menyelidiki, menguliti si Rismon Sanipar. Jasanya palsu. Dia ternyata tidak tamatan itu Yamaguchi ya. Oh tengok itu, si Maning Panci pun juga. Tak ada yang beres yang kau bela itu. Si dokter Tipo pun gitu juga nya. Gak beres yang kau bela itu. Walah, Tompel. Lawak kau bela matiin orangnya itu tuh. Yang otaknya pada gila, yang error. Aduh, kelar lah kau nanti kelar. Makanya kau lu mandi biar otak kau bersih ya Tompel ya. Terus dari mana kau datang? Pas kapan kau lahir ha? Sampai dekil kayak gitu, kau hitam kucek kayak gitu. Heran yang Tompel ini. Ya? Rajin kali kau nongol, menunjukkan dirimu. Aduh, kalau awak kayak kau Tompel, bagusan gak usah muncul lah. Gak usah kau bela-bela orang yang salah. Itu semua pembohong besar. Apalagi si Roy Suryo. Waktu dia jadi anggota aja tuh, anggota dewan, tidurnya dia tugasnya terus. Orang pada rapat, dia tidur nyenyak ngences. Menyanyikan Indonesia Raya aja dia nggak normal. Nggak pandai. Nggak tahu. Ya. Udah gitu Maning Panci pula dia. Aduh, udah pernah masuk penjara juga tuh, si Maning Panci. Kok bela orang kayak gitu? Aduh, itu si Rosuro itu Maning Panci itu manusia tidak bisa dibela, ya. Tompel, salah jalan kau. Kok kayak gitu lakukan kawan ya? Aduh, gila kau lama-lama kau berkawan sama mereka, ya. Jangan kau juga pasiennya si dokter Tipo kau. Baik, kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Banyak kali cerita kau Tompel. Nanti macam Rapli Harun. Buang badan. Aduh, siapa yang mau sanggup tangani, jalani di dalam sel? Cobalah dulu. Yang waras tuh berpikir ya. Kalau untuk pertama iyalah. Ya, contohnya Rapli Harun kabur, buang badan sekarang. Kau pun sebentar lagi buang badan. Kau jerumuskan orang. Banyak kali cerita kau. Tompel. Memanglah manusia lahir di pokok bambu kau. Iya. Di pokok pisang. Jadi debok pisangnya itu untuk ngelap hari-harimu. Iya. Kau dengar ya manusia akhir zaman. Masyarakat tuh rakyat Indonesia itu nggak percaya sama model orang macam kau, macam rupamu itu. Paham kau? Ya. Jijik kami lihat kau tuh. Iya. Untuk Bapak Kepolisian tangkap nih provokator nih. Ini si Tompel ini provokator nih. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Selamat malam Deso. Tadi sudah kita bahas dari Rocky Gerung, baru Roy Suryo, ini giliran si Kojinuddin gitu. Dia ini ngaku pengacara kondang, akan tetapi kita wong deso justru menganggap ini orang blunder. Kenapa? Dia menyatakan mereka tidak pengasut. Gitu juga pernyataan Dokter Tifa. Oke, giliranmu nanti ya Tifa. Ini si Kojinuddin ini justru membuka borok. Kenapa saya bilang demikian? Dia bilang kenapa cuma 4 yang dilaporkan Pak Jokowi. Ada jutaan orang buka aja Facebook, buka saja sosial media. Ini fakta digital loh ya. Koji, biar kau malu, biar kau sadar tembongmu itu nggak pantas
nempel di wajahmu gitu ya. Kenapa saya katakan ini merupakan borok bagimu? Itu menandakan ada jutaan rakyat yang berhasil kalian hasut. Karena rakyat kan tidak punya standar menyatakan ijazah Jokowi palsu, mereka tidak punya laboratorium forensik, mereka tidak punya laboratorium telematika, tapi udah ikut menyatakan ijazah Jokowi palsu. Jadi jangan lu membuat narasi seolah-olah Jokowi jadi musuh seluruh rakyat. Rakyat yang jutaan itu kalaupun benar ya Koji Tembong, itu faktanya adalah contoh bukti permulaan awal bahwa kalian berhasil menghasut bangsa. Paham? Jadi ini si Kocinudin ini telah berhasil menghasut rakyat jutaan Indonesia, bahkan dunia, ikut-ikutan menyatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Jangan kau kira Kocinudin ini justru akan meringankan kau. Akan tetapi saya minta negara menindak ini orang, sebab dia sendiri sudah menyatakan ada jutaan rakyat yang ikut terhasut. Artinya lo berhasil mengasuh rakyat Kocinudin. Nanti giliran Dr. Tifa. Oke, selevel. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi. Jadi gue ingat waktu kecil tuh ya, waktu kecil kalau kita berantem tuh, kadang-kadang kita berantem, kita yang mukul tapi kita yang nangis. Nah ini kejadiannya mirip nih kayak si Tompel ini. Mereka yang mukul tapi mereka yang nangis. Kan lucu. Orang kalau kalian cuma ributnya di ranah-ranah media sosial, ranah-ranah umum, itu nggak pernah ada masalah. Tapi kalau keributan itu udah dibawa ke ranah pribadi, kayak rumah pribadi, ya itu jadi masalah. Pak Jokowi makanya ngelaporin. Kalau Pak Jokowi nggak ngelaporin, nanti kalian bisa berbuat semena-mena ke orang lain. Kalau kalian nggak setuju sama orang lain, kalian geruduk rumahnya, maksa-maksa orang itu buat nunjukin hal-hal yang pribadi, ya itu nggak bener. Kalian nggak percaya kalau Pak Jokowi itu alumnus Pautan UGM, ya minta konfirmasi dulu, minta verifikasi dulu ke pihak UGM, benar nggak Pak Jokowi ini lulusan UGM. Kalau pihak UGM udah konfirmasi, ya berarti benar Pak Jokowi alumnus Pautan UGM. Kalian masih nggak percaya, kalian korek aja itu data-data di UGM. Gitu caranya, bukan datengin rumah pribadi orang. Kalau datengin rumah pribadi orang, kalian udah nyentuh ranah-ranah pribadi orang, dan itu lebih berbahaya. Ya ibaratnya gini deh, kalian datang rame-rame tiba-tiba ke rumah gua, geruduk, nuduh-nuduh gua yang macem-macem. Ya jelas gua nggak terima lah. Gua harus minta perlindungan ke siapa? Ke polisi. Pak polisi, ada orang datang ke rumah saya nih, geruduk-geruduk, nuduh-nuduh saya yang nggak bener, dan maksa-maksa saya nunjukin hal-hal yang pribadi. Ya saya nggak mau lah. Dan seperti itu aja kok, simple sebenarnya. Ini ya, si pengacara Tompel dan teman-temannya ini, ya mirip teman gua waktu kecil. Ya teman gua sama gua waktu kecil mirip lah. Biasanya kita berantem, siapa yang nonjok duluan, biasanya itu yang nangis justru. Bukan yang ditonjok yang nangis, yang nonjok yang nangis. Ya itu, mirip kayak pengacara Tompel. Mereka ini masih kecil. Dari tim pembela ulama dan aktivis perlu dijelaskan. Gak usah kau jelaskan ya. Gak usah kau jelaskan, gak perlu penjelasan kalau mama kalian itu semua orang waras. Jangan bawa-bawa masyarakat rakyat, gak ada ya. Semua orang waras, orang sehat lahir batin, udah gak percaya sama kalian itu. Apaan pembela ulama segala? Apa urusannya dengan ijazah pakai aktivis hak segala, ulama segala? Ulama apaan? Hah? Aktivis apaan? Gak ada. Hah? Kalian itu kecuali cuman sakit hati, hah? Gak bisa korupsi, hah? Astagfirullahaladzim. Kalian itu nggak bisa dihalus-halusin. Udah nggak ada yang percaya. Orang-orang masyarakat yang kalian bawa itu kan kalian paksa. Kasihan mereka. Kalian tambahin dosa, sengsara. Kalian kasih berapa? Tapi dosanya kan berantai. Mana bisa dia minta maaf sama Pak Jokowi? Mana bisa mereka minta maaf ke Pak Jokowi? Hah? Minta maaf di media itu ya kalau Pak Jokowi ngeliat. Kalau enggak, bagaimana? Enggak penting ini, enggak bisa. Lo tuh udah enggak percaya.
Mau ngomong apa udah nggak ada yang percaya malah orang. Tim pembela ulama apaan? Ulama yang mana? Ulama tai mungkin. Ijazah ada tim ulama. Aktivis ulama apaan? Si Imam Jumbo ya. Nggak ada aktivis macam kayak gitu. Kecuali kalian itu memang punya penyakit hati, iri, dengki, dan dolim. Jadi nggak pantas kalian itu ulama. Kalian semua itu nggak pantas ulama, disebut ulama nggak pantas, apalagi tim pembela ulama. Ulama yang mana nggak ada. Seperti Rizik kamu bela, Bahar yang kebela, nggak ada, itu nggak perlu dibela. Kalau di dunia aja udah nggak dikasih tempat, di dunia aja udah jadi mantan imam, bagaimana di akhirat? Bagaimana Allah mau nerima? Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Nggak perlu kalian jelaskan, nggak perlu kamu jelaskan ya siapa itu Fadilah. Namamu aja Fadilah. Wow, itulah keberatan nama. Orang-orang pada sosok namanya itu nama agama, tapi nggak bisa membawa nama itu sendiri. Akhirnya yaitu bejat. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Udah nggak percaya lu, ngomong apa nggak ada yang percaya lu. Alhamdulillah lu kalau sadar, ngomonganmu udah lumayan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya jangan salah, penjara tetap jalan. Penjara tetap jalan. Kalian itu fitnah keji. Kalian tahu kan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, berarti itu dengan sengaja menfitnah, menyebarkan fitnah, sengaja menyebarkan fitnah, dan kalian mengajak orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak, udah nenek-nenek, udah orang-orang tua kok paksa berdosa. Dosanya itu menimpa kalian semua. Najis, naudzubillah min dzalik ya. Nggak ada yang percaya lu ngomong apa, udah nggak ada yang percaya kalau orang waras. Kasihan mereka yang kau jerumuskan. Lu tuh orang-orang menjerumuskan. Apa lo orang menjerumuskan kalau bukan setan iblis? Udah nggak ada yang percaya. Syukur deh kalau kamu bisa bener. Tapi aku ngerasa dengan gestur kamu itu, dengan gestur kamu, dan aku ngerasa kamu itu nggak bener-bener baik, nggak bener-bener baik, enggak. Hati saya mengatakan enggak, otak saya mengatakan enggak. Tapi renungkan di penjara. Tapi dosa-dosa yang kalian paksa untuk percaya dengan fitnah itu tetap ke kalian, nggak bakalan hilang. Nggak bisa minta maaf di media sosial. Kasihan mereka, doanya dosanya memfitnah Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim. Nggak percaya? Nggak percaya lu ngomong apa? Nggak ada yang percaya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menunggu info-info dari channelnya Freddy Kako. Ya teman-teman, Kozzinuddin, si Tompel, ya si Tompel yang kalau hadir di acara televisi itu, ya nampaknya kayak tidak pernah mandi, ya seperti orang yang tidak pernah mandi. Ya sekarang teman-teman, kalian sadar nggak sih kalau FPI dan HTI itu masih ada? Kalian sadar gak sih? Organisasi terlarang ini masih beroperasi di Nusantara ini. Jadi kita warga Nusantara asli perlu waspada. Ya, orang-orang yang selama ini mempermasalahkan tentang ijazahnya Bapak Jokowi, itu adalah orang-orang FPI. Itu adalah orang-orang HTI. Apalagi si Tompel, si Kozzinuddin, ya. Si Tompel itu adalah mantan pengacara HTI. Artinya orang ini juga pernah terafiliasi dengan HTI. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia ini adalah orangnya HTI, ya. Jadi sebenarnya persoalan ijazah ini adalah persoalan yang remeh-temeh. Tapi oleh mereka dibuat seakan-akan masalah ini adalah masalah besar. Ya, sudah dijelaskan oleh UGM. UGM sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah di UGM. Tapi mereka tidak pernah percaya dengan apa yang disampaikan oleh UGM. Framing-framing yang mereka buat selama ini adalah seakan-akan atau mereka mengarahkan masyarakat untuk tidak percaya lagi kepada institusi-institusi yang ada di Nusantara ini. Ya,
Contohnya baru-baru ini, ketika Pak Jokowi resmi melaporkan manusia-manusia brengsek ini, ya, kemudian dari pihak kepolisian melakukan forensik terhadap ijazah, ya, melakukan pencocokan terhadap ijazahnya Pak Jokowi dengan teman seangkatan Pak Jokowi saat itu, dan hasilnya identik atau asli, tapi mereka ini tetap tidak percaya. Ya, memang ini kerjaannya mereka. Ya, ini kerjaannya mereka. Jadi saran saya buat Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, segera menangkap si Tompel. Karena orang itu adalah mantan pengecara HTI. Artinya sekarang Bapak harus cepat sadar kalau HTI dan FPI itu masih ada. Cuman organisasi ini adalah ilegal saat ini. Ya, mereka memang tidak nampak dalam bentuk organisasi, tetapi tindakan, kelakuan yang mereka tunjukkan selama ini itu sangat-sangat nyata. Ya. Jadi Bapak Kapolri, tolong tangkap si Tompel, si Kozinudin yang datang ke TV yang tidak pernah mandi seperti apa yang disampaikan oleh netizen tadi. Ya, tolong segera tangkap. Karena mereka ini adalah perusak bangsa. Ya, mereka sering menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak berdasar. Fitnah-fitnah yang sangat keji.